Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarona bid-du'a wa wa'adana bil ijabah. Faqala subhanahu wa ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala ta'ala aidan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Zainuddin Al-Malaibari wa nafa'ana bi ulumihi fid din wad dunya wal akhirah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu takmir Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah, Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dirahmati, yang disayang oleh Allah. Alhamdulillah, mari bersama-sama bersyukur kepada Allah dengan kalimat Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Mungkin kalau mau lali dungane tangi turu, nah kita baca juga saat ini Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Salam dan salawat mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang ketiga, mudah-mudahan amaliyah yang kita lakukan mulai sholat sunnah qobliyah, jamaah subuh yang kita lanjutkan dengan iktikaf dan kajian kitab Irsyadul Ibad, mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah, menjadi ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan inilah yang akan menjadi salah satu bekal kita ketika kelak kita menghadap kehadirat Allah. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Islam ini sebuah sistem kehidupan yang komprehensif, yang lengkap, yang tidak ada selengkap agama Islam ini di dalam mengatur kehidupan manusia. Makanya Allah memfirmankan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi Islam ini agama yang sempurna, Pak. Ojo adek golek agama liyane Islam. Nggih.
Wa may yabtaghi ghairal Islam madina falyuqbala minhu. Kalau kita mencari agama selain Islam, maka nggak diterima oleh Allah. Kan kalau undang-undang itu Pak nggih, undang-undang Ibu terbit misalkan permen terbit tahun 2024. Terus ada lagi terbit permen tahun 2026 yang merevisi permen yang 2024 tadi. Berlaku enggak yang 24? Sudah enggak berlaku. Yang berlaku. Nah, Islam sebagai agama yang terakhir tutup Pak Punan. Jadi enggak ada lagi SK pengangkatan nabi baru itu mboten wonten. Ya. Yang ada mari kita semua Bapak Ibu sekalian bersyukur kita ada yang dilahirkan mulai kecil kita wis procot wis Islam. Ada yang dalam proses di tengah-tengah perjalanan hidupnya dia sadar bahwa agama yang sebelumnya berarti cocok, sing cocok Islam, masuk ke Islam, maka yang dikenal dengan teman-teman yang muallafati qulubuhum, yang hatinya ditaklukkan oleh Allah, yang diberi petunjuk oleh Allah, muallaf, ya. Dan Bapak Ibu sekalian, semuanya itu baik yang mulai lahir kita sudah Islam, baik yang mu'allaf, mari kita bersama-sama kita syukuri kepada Allah. Mudah-mudahan sampai suatu saat menghadap kehadirat Allah, agama Islam, iman kita kepada Allah dan Rasulullah mudah-mudahan ditetapkan dalam hati kita. Selalu berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau pernah Kau palingkan hati ini setelah Engkau beri hidayah. Ya, maka doanya Allahumma htim lana bil khair, Allahumma htim lana bihusnil khotimah. Nah, saya katakan tadi Islam itu merupakan sistem kehidupan yang lengkap. Salah satunya adalah Islam itu mengajarkan kepada kita untuk selalu ingat kepada Allah. Bukan hanya kita saat di masjid, tapi di luar masjid pun, dimanapun, dalam kondisi apapun, kita supaya tetap ingat kepada Allah. Jadi misalkan habis makan, terus kita mengucapkan alhamdulillah rawon iki kok enake. Jadi ingat kepada Allah kita. Enggak cuma enak rawon iki tiba ya wis gak ono duanya. Gak eling, kita bisa makan enak itu karena Allah memberikan kita sehat. Coba sariawan. Jenengan mangan rawon nggih sariawan. Repot, Pak. Nggak bisa merasakan nikmatnya. Dikei sambel peri, gak dikei sambel gak enak. Makanya alhamdulillah bisa goes pulang perjalanan, alhamdulillah ya Allah saya masih diberikan kesempatan olahraga oleh Allah. Coba panjenengan sikile keseliu ngeten, iso ta ngengkoli sepeda? Dan sakit. Sampai di tujuan juga alhamdulillah. Ado-ado teko Surabaya nang Trenggalek wis nyampe. Masya sepedae numpak bis. Jadi segala situasi itu kita selalu ingat kepada Allah. Wadhkurullaha dzikran katsira. Sebutlah, ingatlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Dzikran katsira. Tidak ada Allah menyampaikan dzikran ping 33 mboten enten. Itu ada di hadis Rasulullah.
Tapi intinya kita supaya selalu ingat kepada Allah. Makanya di situ pirantinya, softwarenya oleh Allah diberi. Gak cuma dikongkon zikir sing akeh ingat nang Gusti Allah terus kita disuruh nyari sendiri. Enggak, diberi kelengkapan oleh Allah yaitu melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan hadis-hadisnya kepada kita. Bab berikutnya adalah azkarul yaumiyah, yaitu zikir sebagian keadaan-keadaan tertentu. Jadi mboten cuma maam tok jenengan bismillahirrahmanirrahim, marini alhamdulillah nggih. Mboten cuma ketika kita menerima bonus misalkan mengucapkan alhamdulillah. Ternyata Bapak Ibu sekalian banyak sekali software yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk selalu ingat dumateng Gusti Allah. Contoh, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memakai pakaian lantas membaca doa di bawah ini, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambih. Allah akan memaafkan dosa yang pernah dia lakukan. Loh, kurang enak nopo? Nganggo kelambi niku lho, nek ate ndonga akan punya nilai yang akan mengurangi dosa kita. Bener ate nyekel tasbih, Pak, nglebokno pakai baju, berdoa dengan yang seperti yang diajarkan oleh Rasulullah itu Allah akan mengampuni dosa kita. Maka Bapak-bapak, Ibu, ini kan kajian aplikatif gitu loh, Pak. Pendek. Nek gak apal, tulis, Pak, tempel nang kaca. Nah, sehingga ketika kita memakai baju, itu dosa kita dikurangi oleh Allah karena membaca doa itu. Tasih enten sing hafal? Cuma paling bismillahirrahmanirrahim nggih ngeten. Ndak apa-apa. Jadi misalkan nanti dereng hafal bismillahirrahmanirrahim, saya berdoa seperti yang diajarkan Ustaz Johari tadi pagi. Angsal nggih. Wong durung hafal nggih. Alhamdulillahilladzi kasani hada wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwata illa billah. Ada lagi yang lebih dikenal, Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Jadi doa yang disampaikan oleh Rasulullah itu kadang-kadang, loh itu kok gak podo? Enggak. Kadang Rasulullah mengajarkan doa ini, kadang ini. Seperti doa iftitah. Itu macamnya Pak, ada 76 macam doa iftitah. Yang kita ketahui hanya 2. Kabira walhamdulillah dengan Allahumma ba'id. Bareng krungu ana wong maca liyane, lho kok siji? Nah, padahal kita karena belum tahu. 76 Pak. Macamnya doa iftitah. Itu menunjukkan Rasulullah memberikan choice kepada kita, pilihan kepada kita untuk endi sing biasa dihafal. Nek wis biasa hafal Allahumma ba'id, ya lakukan. Yang sudah biasa kabira walhamdulillah, silahkan. Termasuk berdoa pakai baju ini lu gak podo. Jenengan kita semuanya biasanya Allah kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Itu yang sering kita dengar. Nah, yang saya bacakan tadi Pak, monggo Mas Yoga apal Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi.
Allahumma kama ahsanta khalqi wa ahsin khuluqi. Dereng hafal kan? Jenengan catet mau. Tanya di ChatGPT apa Google, doa memakai baju. Ya. Tahu? Ini nanti, maaf, ini tadi doa di depan cermin sambil memakai baju kita di depan cermin mengucapkan doa ini tadi. Lah doa alhamdulillahilladzi ya Allah segala puji bagimu yang kasani yang telah memberikan kasani hada memberikan pakaian ini padaku wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwata tanpa daya dan kekuatan darimu ya Allah. Ini doa memakai baju. Kenapa sih Pak? Karena ketika kita memakai baju itu bisa bernilai ibadah, bisa tidak punya nilai ibadah, bahkan bisa menimbulkan dosa. Jadi kita pakai baju itu innamal a'malu binniyat. Tergantung niat kita. Yang pertama, libasun yuwari sawatikum. Bahwa pakaian itu adalah memang untuk menutup aurat. Jenengan niat nganggo pakaian itu untuk menutup aurat. Niatnya seperti itu. Maka kalau untuk pakaian yang menutup aurat, yang penting menutup aurat, perkara model terserah yang bersangkutan. Model baju takwa, nggih model kelambi biasa. Pokoknya yang penting nutup aurat. Yang kedua, fungsi pakaian itu warisan, aksesoris, Pak. Perhiasan. Nah, ini jadi karena sebagai perhiasan kadangkala kita ini nganggo pakaian itu karena kepingin didelok mbek konconi. Ya, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu. Ya. Kadang kita itu pakai baju, pakai ruku, ya. Nang masjid. Kalau kita niati itu untuk nutup aurat itu menjadi ibadah. Tapi nek gawe pamer-pameran, apa meneh nang ngarepe niku enten mereke misalnya nggih, iku klambi larang iki ruku larang iki ana mereke nang ngarepe. Nah, itu menjadi riya, enggak dapat apa-apa bahkan kita berdosa. Nauzubillah min dzalik. Maka sekali lagi Bapak Ibu sekalian, mari kita niati nganggo klambi niku adalah satu untuk menutup aurat, yang kedua walibasut taqwa khair, pakaian itu supaya yang akan menumbuhkan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Jadi gak ada disombongi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, khususnya kita pakaian takwa, sarungan, ini kan pantes itu pundi? Nggih ke masjid, nggih. Makanya pakaian itu juga berpengaruh secara psikologis kepada napa? Kepada kejiwaan kita. Mosok jenengan pakaian takwa, sarungan, kopiaan nang dangdutan. Isi sungkan. Tapi nek jenengan celana jin nganggo kaos, nganggo topi ditutupi mukanya, nah niku saged derek dangdutan. Nah, makanya baju ini berpengaruh kepada perilaku seseorang. Nah, cuman sekarang ini mulai ada pergeseran. Saya pernah berapa kali
ke mall itu. Orang ke mall pakai sarung, Pak. Pakai sarung, pakai kopiah. Mungkin ini terinspirasi ketika dia umroh, delok wong Arab jubahan nang mall. Umpamanya pakaian sedino-dino ini. Nah, tapi ini suatu saat. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Nah, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari pakaian itu kita niati untuk beribadah. Apa? Ghafarallahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Saya iri kadang-kadang, Pak. Lihat teman-teman ojek online niku, saya lihat beberapa orang datang ke masjid dia. Datang ke masjid, ke kamar mandi, ganti pakaian, keluar wis pakaian tako, sarungan, kopiahan. Luar biasa itu, Pak. Luar biasa. Dia di tengah-tengah kesibukan mencari dunia, mencari rizki, dia sempatkan dia untuk melakukan sholat dan dia persembahkan pakaian yang baik untuk Allah. Nah, kalau seperti itu kita itu harus malu. Nek nang masjid pakaian apa adanya. Itu loh teman-teman ojol yang keliling-keliling sak Surabaya. Begitu dia waktunya sholat, dia buka bagasi sepeda montore, ambil sarung, ganti pakaian, pakai kopiah, luar biasa. Ya. Mungkin kita nggak bisa seperti itu. Ya. Itulah, ya. Nah, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu yang pertama. Jadi ketika kita berpakaian itu baca doa. Yang kedua, idza yakhruju minal bait, ketika keluar dari rumah. Ya. Biasa kita membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ternyata ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Sini dan wal Hakim. Bismillahi tuklanu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ya, niki doa ini juga sering dibaca oleh Rasulullah. Dengan nama Allah tuklanu 'ala Allah sama dengan tawakkaltu. Penyerahan diri sepenuhnya hanya kepada Allah. La haula wala quwata illa billahil ali billah. Ya. Hanya pada Allah yang tiada daya dan kekuatan kecuali dari pertolongan Allah. Kita keluar dari rumah, Pak. Jangan lupa doa ini. Ya. Karena apa? Di jalan itu berbagai kemungkinan bisa terjadi. Kita sudah hati-hati, ternyata diserempet uang teko mburi. Kita sudah hati-hati, ternyata remi pedot. Dan membuat kita celaka. Tapi kalau panjenengan baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kita keluar rumah itu sudah kita pasrahkan kepada Allah. Wong dipasrahno, nggih pun tergantung Gusti Allah. Jenengan badhe goes baca ini, pasrah nang Gusti Allah. Pasrah selama perjalanan sampai pulang kembali, dipasrahkan keselamatan kita. Ikhtiarnya
periksa reme, bane, nggih. Baru keluar pakai doa itu. Jadi ikhtiar akal dan ikhtiar batinnya harus selalu seiring. Itulah ajaran Islam. Ada salah satu jamaah kita, beliau sampaikan katanya mau ngisi ke masjid yang lain, sepeda mogok, tidak bisa. Terus pinjam sepedanya tetangganya, karena nggak terbiasa pakai metik, menggo arep mlebu nang masjid, jatuh ketiban sepeda motor, kakinya patah. Wallahu a'lam ya. Tapi yang jelas kalau itu sudah membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah, itu adalah resiko yang paling rendah. Ya. Seumpama gak adek maca bismillah tawakkaltu 'ala Allah, mungkin luwih nemen meneh. Makanya pentingnya memasrahkan kita ini kepada tanggungan Allah, yaitu penting, Pak. Kemana saja panjenengan medal dari rumah, ucapkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Itu doa yang kedua. Yang ketiga, Pak, ini doa-doa bacaan yang sering kali kita yaumiyah, Pak. Al-Qarul yaumiyah, ya, yang sering kita lakukan. Ini standar harus kita apalkan, Pak. Karena ini ya penuh resiko. Ya. Kita keluar rumah, kalau yang tadi berpakaian resikonya apa? Hati kita ria, akhirnya berpakaian bukan untuk beribadah tapi untuk yang lain. Yang kedua, kita di jalan, tidak tahu kita bagaimana keselamatan kita di jalan raya. Makanya selalu jangan lupa untuk bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Yang ketiga, Pak, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Kita akan masuk ke kamar mandi itu balak-balik nih, Pak. Terutama kita yang sudah usia di atas 50 nih, belet pipis, weteng mules ya. Dan banyak kes Bapak Ibu sekalian terjatuh di kamar mandi dan akhirnya stroke. Mengantisipasi seperti itu, mari kita amalkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Latan jeding niku panjene nggone setan. Nggih. Tempat-tempat yang kotor itu disenengi. Nah, jin setan itu ada yang suka usil. Nggih. Usil. Gak ketok awak dhewe dijegal. Makanya kalau kita tiba-tiba masuk kamar mandi biasa enggak lunyu, enggak apa-apa tiba. Ternyata itu adalah karena kita dijegal oleh setan, jin yang ada di kamar mandi itu. Ya. Pernah satu saat istri saya itu masuk ke kamar mandi di suatu gedung, bersih, kering, tidak ada air, tidak ada apa-apa, ya landai biasa, bukan terus turun gini, tidak, rata. Tapi moro-moro kepreset, jatuh, tangannya keseleo. Jadi ya tiba gak cuma tiba lungguh, tapi saawai. Setelah diruqyah, oh ini tadi ada yang nggudo sampean. Kan memang ada makhluk itu, mau apa? Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita, Allahumma inni a'udzubika
minal hubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan lelaki dan setan perempuan. Iki rupane sing jegal be setan lanang. Jenengan bapak-bapak iso-iso sing nggodha setan wedok. Ini kan realitas yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan laki-laki dan perempuan. Di kamar mandi berbagai kemungkinan bisa terjadi, Pak. Itu tadi. Makanya juga termasuk ada adab bagaimana kita mandi diajarkan oleh Rasulullah karena memang banyak ke depan akan terjadi kis-kis yang seperti itu. Ya kalau mandi kan kita sunnah disiram dulu dari kaki, ya. Siram dari kaki, terus merembet, baru ke atas. Jangan langsung ke atas, Pak. Khususnya pagi hari. Ya, itu yang bisa membuat kita kena stroke. Jadi siram bawah dulu, terus kanan kiri sampai adaptasi bagian bawah kita sudah kuat menerima perubahan perubahan hawa ya, situasi yang asalnya anget jadi adem, nah, terus ke atas dan akhirnya disiram kabeh. Makanya lengkap di sini. Ya. Nah, masuk kaki kiri dengan berdoa Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'is. Nah, keluarnya kaki kanan sambil doa, napa Pak doanya? Alhamdulillahilladzi azhaba ala anni al-adha wa afini. Nah. Kenapa doa ini? Ternyata ini kan doa bersyukur kepada Allah. Sakwise panjenengan keluar dari masuk kamar mandi, nggih. Mandi seger, hilang rasa lelahnya itu hilang. Beda panjenengan mau sholat tahajud misalkan antara mandi dan tidak, beda. Ya, seger ya karena air itu memang salah satunya terapi untuk kembali menyegarkan tubuh kita. Makanya upayakan mandi, Pak. Wadem niki wae bededing niku nek gak adus. Kalau kita mandi insya Allah enggak, Pak. Dengan cara tadi itu, tekniknya kaki dulu disiram yang bawah, terus insya Allah enggak. Jenengan buktikan. Nah, nek mari teko kamar mandi, doanya enggak sama lagi dengan tadi. Alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afini ya Allah. Aku bersyukur kepadamu yang telah menghilangkan kotoran dariku. Azhaba anni al-adza dan memberiku keselamatan. Dengan habis mandi seger. Habis BAB enak rasane enteng. Nah itu bersyukur kita kepada Allah. Metu teko kamar mandi, kita sudah diberikan oleh Allah kenikmatan seperti itu, enggak bersyukur. Pak, Ibu, itu sama dengan la in kafartum inna adzabi lasyadid. Makanya bersyukur. Alhamdulillah ya Allah. Sampun panjenengan resiki saya dari kotoran dan saya diselamatkan. Nek gak iso bahasa Arab. Kalau bisa tempel itu, ya, tempel di pintu, ya.
Jangan pintu sebelah dalam, di luarnya Pak. Ya, karena itu termasuk lafaz-lafaz jalalah. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian kita masuk masjid. Kadang-kadang kita itu saking keburune mlebu masjid gak ndonga dhisik. Kehilangan satu momentum kita mendapatkan pahala. Padahal Pak nggih, panjenengan masuk masjid kaki kanan terlebih dahulu. Terus membaca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Wis donga ya Allah, bukakanlah kepadaku kasih sayangmu, rahmatku kepadaku. Terus niat sholat iktikaf, terus sholat sunnah, tahiyatul masjid, terus sholat sunnah qobliyah, terus sholat subuh. Banyak kebaikan yang bisa kita lakukan kalau kita tahu ilmunya. Maka nih perlu ngaji niki nambah ilmu. Untuk nopo gak cuma digawe koleksi, tapi untuk diamalkan, Pak. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Monggo. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Keluarnya Allahumma inni as'aluka. Napa? Allahumma inni as'aluka mir rahmatik. Min fadli rahmatik. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Allah menyampaikan uzkurullaha dzikron katsira, ya ini mlebu masjid eling nang Gusti Allah, keluar masjid eling nang Gusti Allah, mlebu kamar mandi eling nang Gusti Allah, keluar dari kamar mandi eling nang Gusti Allah. Jadi kayaknya kita itu nggak boleh kalau nggak ingat kepada Allah itu. Fadhkurullah dzikron katsira, ingatlah kepada Allah dengan ingatan yang banyak, yang sering kali. Yaitu kemana-mana. Bareng ngono terus arep nyetater sepeda motor, bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, dan seterusnya. Sampai rumah masuk juga demikian, ya. Jadi inilah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika mengiringi kita untuk melakukan berbagai aktivitas. Kalau ini yang kita lakukan, Pak, insya Allah kita senantiasa dalam lindungan Allah. Mosok jenengan wis donga gak diparingi, insya Allah diparingi. Ya. Makanya di awal ini ud'uni astajib lakum. Doalah kamu, Allah akan kabulkan doa. Cuman seperti yang saya sampaikan, Allah kabulkan doa itu tidak selalu persis seperti apa yang kita inginkan. Allah kabulkan itu kalau itu diberikan oleh Allah kepada kita, kalau itu memberikan kemanfaatan kepada kita. Enggak dikei enggak membawa kemanfaatan sama Allah, kadang-kadang enggak dikabulkan, diganti yang lain. Inilah beberapa doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk mengiringi setiap kegiatan kita untuk selalu ingat dumateng Gusti Allah. Demikian Bapak Ibu sekalian. Ada yang ingin ditanyakan? Monggo. Kalau ini enggak perlu ditanyakan, langsung dipraktekno, nggih. Kok bisa doanya seperti itu? Nah, ini sudah dari Rasulullah. Tinggal kita mempraktekkannya.
Monggo, ada yang ingin ditanyakan Bapak-bapak? Nggih. Kita terima kasih ya dari banyak memberikan untuk kita berdoa yang banyak tadi ya. Ini misalnya kita berdoa Nggih. keluar, kita kan niatnya baik. Jadi di jalan kita lihat sehari-hari lah kita ya. Nggih. Di jalan itu kita taruhlah kita wes gitu ya. Nah, lampunya lampu merah tuh. Ya. Nah kita teman-teman tuh diterobos Pak. Nah, itu gimana caranya? Di Indonesia kan gitu. Nggih. Kita juga gitu, hanya sepeda ini sepeda motor itu gimana tuh? nggih, ngapun. Kan kita itu, Ya. kita sering lupa teman-teman bawa Niku jenenge golek perkara. Nggih. Sudah berdoa kita tapi nggak taat kepada aturan, nggih salah. Nggih. Oh, mau maca bismillah tawakkaltu ala Allah, gak apa-apa lampu abang diterabas. Nah, itu menyalahi sunnatullah. Sunnatullahnya apa? Sunnatullahnya kalau ada lampu merah berhenti. Nek kepingin selamat jenengan yo ndonga, yo nek lampu merah berhenti, kecuali jenengan dikawal mbek polisi nang ngarep. Nggih, jangan sepeda rombongan terus dikawal. Lah itu masih lampu abang aman. Tapi nek atik wong loro, nggih, apa meneh ijen, mau maca bismillah tawakkaltu wis slamet insyaallah. Nggih, mboten saged. Jadi kita supaya selamat itu satu ndonga, sing kedua ikhtiar sesuai dengan sunnatullahnya. Ini ku arep budal priksa bane, priksa reme, priksa setire. Nah, itu sunnatullahnya seperti itu. Nggih. Kok wis diperiksa kabeh kok jek kepreset. Itulah yang namanya takdir. Bisa saja maunya ke Sidoarjo, tiba jek tas metu teko pundi? Teko Panduko bane gembos misalkan. Sehingga rubuh atau tiba. Nah itu bisa jadi Bapak Ibu sekalian panjenengan gak ditakdirno nang Sidoarjo wis cukup teko kene ae. Engko nek rono tambah gegere tambah loro jenengan. Ya, itu enggak tambah sehat tambah loro. Allahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah itu Maha tahu terhadap kita. Apa menurut kita sepedaan olahraga sampai Sidoarjo itu nambah sehat? Nek dari Gusti Allah enggak. Balungmu iki wis mulai mengalami kekeroposan. Yang tahu kan Allah itu, Pak. Makanya mbek Gusti Allah, karena sayang bane digembosno. Sangat gampang. Nggih, kena watu didik ngono cuwil wis gembos jenengan gak sida, kanca-kanca budal kabeh. Ternyata apa? Allah sayang kepada kita. Kalau kita jauh-jauh olahraga, malah gak sehat, malah linu kabeh. Nah, tapi kita kan gak tahu, Pak, hikmahnya itu. Kecuali kalau kita merenungkan semua itu. Ampun, Bapak Ibu sekalian, ya. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama dan nanti jangan lupa Bapak jangan pulang nih Pak nggih, disediakan sarapan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin waj'alna min ibadikas shalihin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis saqa wa sil qada wa samatatil a'da. Allahumma asrif anna su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka 'ala ma tasya'un qadir. Allahumma ihtim lana bil khair. Allahumma ihtim bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis shalihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar bi rahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika
illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.